Oke, selamat datang di podcast kami. Saya Rizkyna Mulyana Rabani sebagai host, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dari industri dan teknologi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana industri besar seperti pabrik pengolahan minyak kelapa sawit bisa mengetahui kualitas produk mereka secara real tanpa harus menunggu berjam-jam hasil laboratorium? Nah, hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang sedang mengembangkan solusi inovatif untuk masalah tersebut menggunakan teknologi machine learning. Nah, mari kita sambut Pak Ridwan. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih kepada saya Pak Rizkyna Mulyana Rabani atas kesempatan yang diberikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu latar belakang studi yang mengenai desain dan implementasi soft sensor untuk prediksi komposisi produk berbasis machine learning pada industri leukemia. Baik, latar belakang saya melakukan studi ini yang pertama karena saya saat ini bekerja di salah satu industri leukemia terkemuka, yang mana dalam 2 tahun ini kita sedang giat-giatnya melakukan digitalisasi terhadap proses yang ada di perusahaan. Salah satu digitalisasi yang dilakukan yaitu bagaimana data-data proses produksi itu dimasukkan ke dalam database sehingga nantinya data-data itu bisa diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan juga mempermudah bagi karyawan atau perusahaan dalam mengumpulkan data-data. Jadi ketika digitalisasi ini sedang dilakukan, di situ muncul ide untuk mengatasi salah satu problem di mana perusahaan kita itu saat ini sedang berkembang. Ada 4 pabrik yang mana setiap proses produksi itu akan dilakukan pengambilan sampel, dan ketika sampel itu diambil karena pabriknya banyak dan jumlahnya banyak dan alat yang digunakan untuk mengukur hasil kualitas produk itu terbatas, maka terjadi keterlambatan dari hasil sampel yang diambil dengan hasil keluarnya. Jadi begitu kita ingin memanfaatkan digitalisasi ini dengan membuat studi soft sensor untuk memprediksi komposisi produk berbasis machine learning pada industri leukemia. Ini dua. Oke, kita langsung aja dengarkan presentasinya yang terkait tentang desain dan implementasi soft sensor untuk prediksi komposisi produk berbasis machine learning pada industri leukemia. Silakan, Ridwan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan desain dan implementasi soft sensor untuk memprediksi komposisi produk machine learning pada industri leukemia. Jadi di perusahaan saya bekerja itu mengolah minyak sawit atau CPO atau minyak inti sawit CPKO itu diolah di sebuah pabrik leukemia yang nantinya dari bahan baku CPO dan CPKO ini dihasilkanlah berbagai produk turunan. Di sini saya sampaikan ada 5 kategori, ada untuk makanan, farmasi, untuk bahan pelumas, dan juga untuk bahan lain-lainnya. Jadi industri leukemia ini dari minyak sawit bahan baku ini diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan banyak produk. Jadi studi kasus yang saya akan kerjakan
yang sedang saya pindahkan, yaitu di mana minyak sawit tadi diolah di berbagai proses, yang mana di setiap proses itu akan dilakukan pengambilan sampel, yang mana pengambilan sampel itu waktunya ditentukan berjarak dikarenakan satu, keterbatasan alat untuk mengukur kualitasnya, yang kedua memang proses kimia perubahan kualitas itu tidak cepat. Jadi saat ini khusus untuk vaksinasi, proses vaksinasi itu dilakukan pengambilan sampel 4 jam sekali. Namun karena pabrik kita banyak dan jumlah alat kita tidak begitu banyak, hasil dari pengambilan sampel ini akan keluar sekitar 1,5 jam. Jadi 1,5 jam keluar, dan ketika hasilnya keluar dan biasa hasilnya kurang optimal, maka akan dilakukan perubahan parameter produksi dan sampel akan diambil kembali 4 jam setelah pengambilan yang pertama. Jadi kalau contohnya di 8.30 pagi sampel diambil, maka di 9.30 hasilnya keluar, dan ketika dilakukan penegasan maka jam 12.30 akan diambil sampel lagi, dan sekitar jam 1:30 itu hasilnya baru diketahui apakah perubahan yang dilakukan itu tadi sudah semakin baik atau malah semakin buruk. Jadi dari sini ada beberapa masalah yang didapatkan, yaitu adalah delay atau lambatan. Jadi studi yang saat ini sedang saya kerjakan, bagaimana hasil laboratorium itu bisa diketahui secara real time tanpa memasang alat yang begitu banyak atau menambah alat yang begitu banyak. Karena alat analyzer untuk hasil kualitas ini harganya sangat mahal, jadi jumlahnya tidak bisa diperbanyak sesuka hati kita. Jadi bagaimana kualitas produk ini bisa diketahui secara real time tanpa penambahan alat. Yang kedua, dari sini juga kita bisa mengambil rumusan masalah bagaimana desain soft sensor ini itu bisa diimplementasikan di industri kimia dengan peralatan-peralatan yang sedang yang berada di pabrik yang saat ini. Jadi ini sekilas terkait proses produksi dari mana bahan baku CPKO itu untuk menghasilkan produk itu akan melewati blok yang warna biru. Jadi ada sekitar 9 proses produksi sehingga dihasilkan produk. Dan studi kasus saya ini hanya di salah satu proses produksi, yaitu vaksinasi distilasi yang saya kasih warna orange, di mana vaksinasi adalah proses pemisahan komposisi dari minyak atau minyak sawit tadi itu berdasarkan titik didih atau panasnya. Jadi ketika dia dipanaskan, maka fraksi yang ringan akan terbawa ke atas dan fraksi yang berat akan berada di bawah. Dan untuk mengatur bagaimana hasilnya bisa sesuai, maka dilakukan pengaturan dari parameter produksi seperti jumlah aliran, temperatur, pressure, dan juga level. Dan produk utama di sini saya kasih lingkaran merah, itu akan diambil sampelnya. Itu ada contoh botol sampel dan alat gas kromatografi yang itu nanti akan diukur sampel kualitasnya. Jika kualitasnya bagus, maka temperatur, pressure, dan level dipertahankan. Ketika kualitasnya kurang bagus, maka temperatur atau pressure bisa di-adjust, apakah ditambah panasnya atau ditambah tekanannya.
Dan selanjutnya solusi yang saya sedang kerjakan yaitu shock sensor sebagai alternatif dari fungsi gas chromatografi analyzer. Shock sensor sendiri adalah sistem berbasis software yang memproses beberapa proses produksi secara bersamaan sehingga menghasilkan kualitas atau nilai yang ingin diukur. Jadi kalau tadi ada proses produksi dengan menggunakan software, proses produksi itu kita ambil datanya, kita olah dengan machine learning, dan kita bisa memprediksi, memperkirakan kira-kira hasil kualitas produknya berapa, sehingga tanpa menambah alat fisik, alat sensor fisik, kita bisa mengetahui hasil kualitas produk dan secara real time. Jadi desain algoritma shock sensor yang sedang saya kerjakan yang pertama itu saya mengumpulkan data proses produksi dari tahun 2023 sampai 2025 sekitar 2 tahun, dan juga saya kumpulkan data hasil laboratorium dan itu saya susun di sebuah file Excel yang mana data itulah yang nanti akan dilatih oleh mesin learning untuk memprediksi hasil lab yang akan datang. Jadi dengan data-data histori kita bisa membuat sebuah rumus secara otomatis dengan machine learning sehingga nantinya diharapkan bisa memprediksi kualitas hasil labnya itu. Jadi di sini ada alurnya, ketika dilatih dan akurasinya bagus, bahkan modelnya bisa shock sensor ini bisa diimplementasikan. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang bagus, kita latih lagi yang mana dilakukan penelitian parameter machine learning sehingga diharapkan nanti shock sensor ini algoritmanya itu bisa memprediksi secara akurat. Tadi adalah alur bagaimana shock sensor dibuat. Yang selanjutnya adalah alur implementasi shock sensor sendiri. Jadi di proses produksi yang ada di perusahaan saya, itu parameter proses itu akan diambil datanya di DCS sistem kontrol. DCS lah untuk mengoperasikan pabrik, dan dari DCS inilah kita ambil datanya dengan proyek digitalisasi. Kita ambil datanya, kita masukkan data-data proses itu ke dalam sebuah server. Di server itu kita buat sedemikian rupa sehingga data itu real time masuk ke server. Selanjutnya data yang ada di server akan kita diolah dengan menggunakan beberapa software seperti OPC UA server, menggunakan software Airflow, Visual Studio Code, dan juga database PostgreSQL, dan juga dengan bahasa Python. Dengan software itu, data-data proses produksi kita baca, kita masukkan ke dalam model tadi yang sudah kita buat, dan nanti keluar prediksinya. Dan prediksi itu nanti akan kita kirim kembali ke sistem kontrol DCS sehingga si operator produksi bisa mengetahui ketika sampel diambil, mereka akan menekan tombol yang sudah disiapkan, tombol pengambilan sampel. Begitu tombol itu ditekan, maka data itu akan dikirim ke logik yang sudah dibuat, dan proses memprediksi dikerjakan dan hasilnya akan langsung keluar secara otomatis di sistem kontrolnya. Selanjutnya dengan alur metode yang tadi, progresnya sampai mana? Karena proyek ini dikerjakan dari mulai bulan 7 ya. Jadi ketika proyek ini dijalankan, itu pertama saya membuat tombol untuk pengambilan sampel. Saya ingin mengetahui jam-jam berapa saja sebenarnya sampel itu diambil. Karena secara teori kan tadi 8.30, 12.30,
nanti 16.30, tapi sebenarnya aktualnya ternyata itu ada toleransi sekitar 10 sampai 20 menit diambil, sehingga ini menjadi suatu tantangan juga bagaimana mengatur data latih yang memang kita tidak tahu juga nih sebenarnya akurasi pengambilan sampelnya seberapa besar. Jadi progres yang sudah saya kerjakan yang pertama itu adalah progres desain soft sensor. Jadi di sini saya sudah buat dengan menggunakan Google Colab dan bahasa Python, data yang dilatih tadi dan dihasilkan saat ini akurasinya itu rata-rata pada saat dilatih itu sekitar 0,37% errornya. Dan ketika dilakukan pengetesan dengan data pengetesan itu sekitar 0,38%. Jadi rata-rata error 0,3 dari hasil aktual data hasil lab. Dan saya juga mencoba beberapa model yang nantinya model terbaik lah yang akan diimplementasikan. Dan untuk implementasi itu saat ini saya sudah coba menjalankan model saya dengan alur implementasi tadi, yang mana data-data sudah masuk ke database, dan di sini saya tampilkan salah satu pagi ya, saat 8 Januari 2026 pada saat jam 12.31 itu sampel diambil, lalu nilainya berapa? 73,64, dan ada jam 13.49 itu keluar hasil laboratorium yang nilainya 73,77. Jadi ada error sekitar 0,1, dan ini contoh hasil yang sudah berjalan. Jadi ketika operator ambil sampel, mereka akan menekan tombol sampel dan akan langsung keluar hasil prediksi, dan nanti ketika hasil lab laboratorium keluar itu juga akan saya ambil datanya untuk ditampilkan. Dari yang sudah saya implementasikan ini, progres selanjutnya apa? Yang pasti yang pertama itu adalah meningkatkan akurasi. Yang kedua adalah bagaimana sistem ini handal, jadi tidak mudah error pembacaannya. Yang ketiga, menambah fitur sensor, yaitu bukan hanya berada di DCS, tapi juga mungkin bisa dibuat sebuah dashboard yang bisa menganalisa hasil-hasil prediksi dan bagaimana akurasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari studi kasus saya kali ini, dari tahap awal sampai progres saat ini. Itu seperti itu, Mas. Wow, presentasinya sangat komprehensif. Saya rasa ini adalah aplikasi praktis dari teknologi yang sangat relevan untuk industri kita. Nah, sekarang mari kita masuk ke sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa tantangan yang dihadapi saat melakukan studi desain dan implementasi soft sensor untuk prediksi komposisi produk berbasis machine learning pada industri oleokimia? Baik, tantangan yang dihadapi yang pertama itu misalnya kan ini adalah proyek pertama saya berkaitan dengan machine learning. Jadi sesuatu yang baru ya. Jadi dengan sesuatu yang baru kita harus mengerahkan ekstra waktu untuk mempelajari bagaimana mendesain soft sensor. Yang kedua, yang menjadi tantangan juga adalah bagaimana menyusun data-data yang untuk dilatih itu, sementara sebenarnya pengambilan sampel itu ada toleransi jamnya. Jadi ketika disusun datanya kita bikin seideal mungkin 8.30, 12.30, tapi sebenarnya aktualnya bisa jadi toleransi 10 sampai 20 menit. Sehingga strategi menyusun data, apakah itu menggunakan rata-rata, apakah menggunakan data 4 jam, apakah hanya menggunakan data 2 jam, itu menjadi try and error, coba-coba. Dan namanya coba-coba,
tentu kita butuh waktu yang lama. Makanya mendesain soft sensor ini itu kita menggunakan waktu yang banyak tantangannya, dan dengan waktu yang banyak itu kita pengen efektif dan efisien, sehingga kita harus memikirkan bagaimana menyusun data-data yang begitu banyak tadi. Dan itu tantangan juga bagaimana memilih hasil lab yang mau dijadikan data latih, karena kalau kita lihat hasil lab itu terkadang bisa jadi itu tidak 1 jam setelah pengambilan sampel, bisa jadi 2 jam, dan ternyata itu ada pengambilan sampel ulang. Jadi ketika ada pengambilan sampel ulang itu data tidak bisa kita pakai karena sudah jaraknya jauh sekali. Jadi itu tantangan kedua. Yang ketiga tantangannya adalah implementasi. Implementasi itu karena sistem kita lagi dibangun digitalisasi, jadi kita mulai dari awal nih, membangun server, membangun komunikasi antara DCS dengan server, dan juga bagaimana menggunakan software-software yang memang ini pertama kali saya kerjakan. Ini dua tantangan bagi saya pribadi ya. Oke, untuk pertanyaan kedua itu tadi apa temuan yang didapatkan pada saat pengerjaan tulis soft sensor ini? Itu tolong Anda jelaskan dulu temuannya seperti apa? Ya, untuk temuan ternyata luar biasa pada saat mengerjakan studi ini. Ketika melihat data 2 tahun, ternyata selama ini itu saya baru tahu bahwa kualitas produk yang diambil per 4 jam itu datanya fluktuatif, turun naik tidak stabil. Dan ketika mengetahui data seperti itu, maka saya melakukan pengujian sensor mana sebenarnya yang sangat mempengaruhi hasil lab. Dan ternyata yang sangat mempengaruhi hasil lab itu temuannya datanya juga turun naik. Jadi temuan ini menjadi istilahnya itu PR bagi tim produksi dan juga kami sebagai sistem kontrol, bagaimana mengatur proses parameter itu bisa stabil. Dan itu temuannya. Yang paling utama itu temuannya. Jawabannya. Oke, untuk sesi pertanyaan selanjutnya, untuk relevansi dan dampak penelitian ini itu dengan kebutuhan industri apa? Bagaimana studi ini menghasilkan dampak positif ya? Ketika studi ini berhasil dan dapat hasil yang memuaskan, tadi pada saat pengerjaan aja kita sudah menemukan ada tidak normalan di proses yang sedang berjalan. Itu sudah satu dampak yang positif ya, untuk memperbaiki proses produksi. Dan ketika nanti hasilnya juga bagus, maka kita bisa bayangkan bang, tadi itu kan proses produksi itu kan panjang. Kita punya 4 pabrik, kita punya proses sekitar 9 atau 10 proses, yang mana setiap proses tapi melakukan pengambilan sampel. Dan kalau studi ini berhasil, bagus hasilnya, kita bisa terapkan di pabrik yang lain, di proses-proses yang lain juga. Dan ini jadi sesuatu yang bisa membuat proses produksi itu senang dia, karena hasil lab itu relevan. Jadi mereka bisa menganalisa lebih dalam kira-kira apa permasalahannya. Itu seperti itu Pak. Oke, baik. Itu jawabannya, pasti ada jawabannya dari Bang Ridwan. Oke, boleh perlihatkan dulu untuk slide terkait progres selanjutnya. Nah, jadi kan Anda menyampaikan progres selanjutnya itu meningkatkan akurasi, meningkatkan kendalian sistem, dan meningkatkan fitur sensor. Nah, kira-kira studi sensor ini bisa diselesaikan berapa lama lagi? Kalau target saya sekitar 1-2 bulan lagi, karena dengan
implementasinya sudah berjalan sekarang, itu ada beberapa temuan-temuan seperti akurasinya belum stabil, dan itu kita pengen sistem ini handal, artinya tidak ketika ada satu sensor di proses produksi bermasalah, sementara sensor itu kita gunakan, tentu prediksi kita akan jadi buruk. Jadi di mana strateginya ketika ada sensor yang bermasalah, tapi proses prediksi tetap berjalan, dan itu juga akan kita pikirkan. Yang ketiga, kita juga menginginkan analisa atau monitoring terkait prediksi ini, Pak. Jadi tidak hanya hasil prediksi, tapi juga bagaimana akurasinya dalam 1 hari, atau 1 bulan, atau 1 minggu, atau 6 bulan, dengan dashboard yang memang itu bisa kita jadi bahan untuk evaluasi, Pak. Jadi PR-nya 3 itu, dan diharapkan 1-2 bulan ke depan bisa diselesaikan. Baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu, ya, tadi kan penyelesaian berapa lama? Nah, sekarang saya pertanyaan selanjutnya, untuk penyelesaian dalam 2 bulan, apa strategi yang Anda lakukan? Iya, tentu untuk mencapai 2 target kita punya strategi. Yang pertama itu strategi yang sedang berjalan, yaitu bagaimana kita fokus dalam pengerjaan. Yang kedua, strateginya adalah mencari referensi-referensi yang bisa membantu bagaimana target-target ini bisa tercapai. Dan yang terakhir itu ya tentu kita berdoa supaya dimudahkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan proyek studi kasus ini, Pak. Itu seperti itu, Pak. Okay. Wow, that's really inspiring. Saya rasa itu adalah closing statement yang perfect untuk diskusi kita hari ini. Nah, jadi untuk merangkum, kita sudah membahas tentang desain dan implementasi software berbasis machine learning untuk prediksi komposisi produk di industri oleokimia. Nah, ini adalah solusi inovatif untuk masalah nyata yang dihadapi industri, yaitu template dalam quality control yang bisa menyebabkan inefisiensi dan kerugian material. Nah, dengan memanfaatkan data dari sensor yang sudah ada, dan memprosesnya dengan machine learning, sistem ini bisa memberikan prediksi real time. Nah, tanpa perlu investasi hardware yang sangat mahal. Dan jika studi ini berjalan secara dan mendapatkan hasil yang memuaskan, maka sangat disarankan untuk diterapkan di proses oleokimia lainnya dan juga bagi industri oleokimia lainnya untuk menerapkan soft sensor dalam memprediksi kualitas produknya dan meningkatkan efisiensi produksi. Ya, betul sekali apa yang Anda sampaikan, dan kita berharap studi ini berjalan lancar dan ini bisa diimplementasikan di proses-proses yang lainnya, dan juga bisa jadi referensi bagi perusahaan lainnya untuk menerapkan soft sensor ini. Seperti itu. Oke, perfect. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Ridwan yang sudah meluangkan waktu dan berbagi insights yang sangat valuable ini. Nah, dan terima kasih juga kepada Anda semua yang sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini kalau menurut Anda topiknya bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep innovating, keep learning, and let's build the future of industry together. Okay, bye-bye.
Oke.